Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Bro. Oke Kang Bro, di sini ada motor Jupiter yang lama ya. Yang pertama ini motornya seperti ini ya. Ini sebelum saya buka, ini motor sudah ada Kang Bro, dan ada tulisannya seperti ini. Ontelan loss. Ya. Di motornya ini penyakitnya itu ontelannya loss ya. Ini pasien pertama sebelum saya buka. Jadi sekarang saya coba starter ya Kang Bro, ini ya, ontelannya ini. Bilangannya kan ontelannya loh. Nah, ini memang kayak mau nyangkut gitu tapi langsung loss gitu Kang Bro. Loss. Nah. Kalau kita starternya pelan pelan itu ya masih agak nyangkut, tapi kalau kita hentakkan sedikit kayak gini tuh sudah ngelos tapi balik ya Kang Bro. Nah, ini balik. Ngelosnya los total, bukan los tengah. Maksudnya kan kadang ada agak seret, ini langsung los gitu. Kadang itu pas ngengkol mesin panas, biasa penyakit seperti itu, pas mesin panas tuh nggak mau nyangkut sama sekali. Kalau mesin dingin gini, kalau di starter pelan masih kadang nyangkut, kadang enggak gitu. Kalau ini memang kalau kita hentakkan seperti ini dia langsung los. Nah, ini nyangkut ya kan, kadang dia ngelos. Kalau dihentakkan menggunakan kaki gini itu langsung, nah ini masih kadang nyangkut seperti tadi ya, langsung ngelos. Itu biasanya kalau mesin panas susah sekali di starter, dia ngelosnya makin parah ya. Ini biasanya itu di penyakitnya itu di cage, biasa disebut orang itu bahasanya ya banyak sih. Ada yang bilang cage, ada yang bilang otomatis ya, otomatis kampas ganda, ada yang bilang one way ya, macam-macam. Oke, langsung saya buka aja bagian sininya biar nanti kita tahu penyakit kenapa kok bisa ngelos itu, sebabnya apa ya. Langsung kita buka aja Kang Bro. Sekarang ini sudah kita buka ya Kang Bro, bagian koplengnya. Ini bagian kopleng yang biasa ya, kampas kopleng, dan di sini kampas kopleng otomatis atau kampas gandanya. Nanti kita akan buka bagian kampas gandanya karena letaknya di bawah kampas kopling ini, jadi kita buka kampas kopling ini dulu baru yang ini. Oke, kita buka. Caranya gimana cara bukanya? Kadang yang bertanya bukanya gimana Kang Bro biasanya. Kita akan lihat cara bukanya. Ini kita menggunakan T8 ya Kang Bro. Diketok gini, diputer gini ya bisa, cuman enaknya diketok gini ya. Kita di tangan saya gini, diketok gini, terus nah, gitu. Oke, setelah kita buka bagian terus koplingnya ya, tutupnya ya, kita buka. Ini kampas koplingnya. Untuk pemasangan kampas kopling, penyusunannya Kang Bro bisa lihat di video saya yang lainnya, ada cara memasang kampas kopling Jupiter, cara ngetopin kampas koplingnya ya. Oke, saya akan menggunakan tracker yang biasa saya gunakan, tracker yang itu yang saya modifikasi itu ya Kang Bro. Oke, ini trackernya ya, yang sudah saya gepengkan itu ya, saya gurinda. Ini bisa nahan sini, juga bisa nahan sini. Oke, kita buka bagian sini dulu Kang Bro ya. Jadi biasanya di platnya ini, di plat bautnya itu ada lipetannya, karena ini sudah nggak ada lipetannya, mungkin sudah habis ya dapat. Kita langsung sesuaikan gini, kita ukur ya Kang Bro. Ini fungsi yang kemarin ini, tracker murah ini Kang Bro, paling sekitar 60 ribuan lah. Ini sudah dapat tracker yang kayak gini. Tracker ini sebenarnya untuk kampas ganda ya, tapi kita gurinda biar bisa untuk nahan kampas kopling juga rumahnya. Oke, kayak gini ya. Ini saya tempelin besinya sini ya, kayak gini Kang Bro ya. Enak ya bukanya.
Jadi kita nggak usah menggunakan obeng ketok jedar nggak usah ya. Tapi kalau Kang Bro punya impact ya bisa juga pakai impact. Ini alatnya sederhana karena saya juga masih bengkel jalanan ya, jadi alatnya belum modern ya. Ini terus kita buka, ini bukanya sama juga Kang Bro, menggunakan ini bisa ya Kang Bro. Kalau nggak punya ini, kalau buka ini bisa juga yang di sebelah sana itu kan, di lubang intipnya magnet itu kan ada yang lubang baut magnetnya itu kan ada bautnya, baut 17 itu Kang Bro tahan menggunakan kunci entah kunci T, kunci shock ya yang masuk. Terus Kang Bro bisa puter yang bagian sini juga menggunakan kunci 19 kayak gitu ya. Oke, ini sekarang saya akan coba buka bagian sini dengan menahan di sini ya. Oke, udah longgar. Nah ya kan, simple. Taker yang kemarin saya review itu ya lumayan ya manfaatnya, kayak gitu bukanya kan tuh. Oke, sekarang kita buka sini ya. Penyebabnya itu dalam sini, otomatis cage atau bonway-nya itu kan bro ya. Kebanyakan bahasa Indonesia itu kadang bingung pengertiannya. Di daerah Indonesia Barat itu one way, nanti di bagian Indonesia Timur itu cage, itu beda-beda. Cuman kadang bengkel itu kalau ditanya, Mas ini starternya los, kira-kira apanya? Kampas gandanya biasanya kayak gitu simpelnya ya. Oke ya, ini kampas gandanya masih tebel, masih bisa dipakai, masih aman. Nah ini penyebabnya bro. Ini bisa cagenya yang rusak, bisa mangkuknya yang dalaman ini, bantalan untuk cagenya yang rusak bisa juga. Sekarang saya buka ya biar Kang Bro. Jadi kalau buka ini itu bisa lompat ini Kang Bro anunya, perpernya ini, karena ada perpernya ini ya. Ini kan ada 3 per penopang, itu 2, 3. Jadi kalau mau bongkar ditutup kayak gini biar tidak lompat dia. Nah itu jatuh satu telornya. Oke, saya kumpulin dulu ya. Ini ada ring ya, jangan sampai lupa ini masukkan ring dulu baru pasang cagenya. Kalau ringnya tidak kepasang, saya sering mendapati motor yang seperti itu. Jadi kopling itu gancet ya, macet dia, tidak mau pas dikencengin murnya sebelah sini itu tidak mau lengket antara kampas ganda dengan ini, tidak bisa bebas. Jadi motor itu kayak ngopling terus gitu Kang Bro. Oke Kang Bro ya, ini kita sekarang sudah bongkar semua ya. Untuk menganalisa kita nggak bisa langsung menuduh si cagenya yang rusak ya, nggak bisa langsung kita langsung. Biasanya itu penyebab losnya itu kadang ini pecah ya, ini pecah tapi ini masih bagus. Terus kadang ini sudah nggak bulat juga ya, tapi ini masih bagus ini Kang Bro, masih bulat, nggak ada istilahnya kayak benjol-benjol atau ndak mulus gitu, ndak, masih bagus ya. Ini telurnya masih bagus semua ya. Nah, ini bagian busingnya masih mulus, ini busing tengahnya ya, busing tengahnya ini masih mulus juga, nggak ada kayak luka-luka apa, nggak ada. Jadi kita tidak bisa vonis langsung cagenya ya, ini karena cagenya masih bagus. Nah, kita cek juga bagian kampas gandanya. Nah ini bentar,
ya Kang Bro, ini yang bergesekan langsung dengan cage ini ada kayak luka dalam ya, masuk jeglong gitu ya. Nah ini kan memang polos di bagian sini dan ketemu dengan pelornya lagi di bagian sini. Ini yang bergesekan langsung dengan pelor jeglong, dan yang ini juga sudah kena. Jadi ini kemungkinan yang rusak itu kampas ininya, terus rumahnya ini ya, loncengnya ini yang sudah rusak. Jadi kalau kita ganti cagenya lagi, kemungkinan besar tetap ngelos lagi. Walaupun kita ganti yang original berapa kali tetap ngelos, karena yang rusak ininya yang sudah jeglong di sini. Jadi saya akan perlihatkan cara kerjanya ya. Oke Kang Bro ya, ini ya solusinya itu gini Kang Bro. Kalau sudah kayak gini ya, ini kan masanya kan kayak gini ya. Ini contoh tidak saya kasih per ya. Per itu kan hanya untuk memberi tekanan balik kepada ini ya, si cagenya ini. Bentar ya, saya coba pasang seperti ini. Masanya di cowakan yang rendah, yang posisinya miring kayak gini ya Kang Bro. Dalam terus agak datar kayak gini. Oke, kayak gini ya masangnya. Nah ini kan kalau muter ke sini, bulatannya ini ya, rodanya ini kan geser ya, pelornya ini ya geser. Nah kan kayak gini, dia mencari sudut yang lebih dangkal daripada yang sini kan dalam ya. Ini kan dalam. Ini kalau ketekan per kayak gini, posisi dalam. Ini posisi motor hidup, dia akan ngelos seperti ini. Posisinya gini ya, gini. Nanti kalau dia mau masukkan persneling, dia geser ke sini lagi ya, kayak gitu. Jadi per itu menekan ke arah ini, ke arah sini terus Kang Bro. Ini ya cowakan pernya, cowakan pernya ya, ini. Dan posisi pernya ini kan gini ya Kang Bro. Jadi per ini menekan supaya pelor ini posisinya di bagian yang dangkal terus kayak gini ya. Makanya terjadilah aus di bagian pertengahan. Ini kan di tengah ya, bukan di bagian ujung sini ataupun bagian sini ya, bagian tengah, bukan yang paling dalam sini, juga bukan yang paling sini. Ini di tengah. Kita lihat bekasnya saja ya, bekasnya kan lihat kan di tengah ya, karena posisi pelor muter itu banyak di bagian situ ya. Terus dampak negatifnya apa? Ketika pelor ini berhenti terus-terusan di sini, lama-lama akan kayak gini, jeglong kayak gini ya Kang Bro, ndak rata, terus mengakibatkan loss. Karena yang harusnya loss itu di sini, karena di sini bagiannya sudah mulai dalam, jadi di sini juga akan ikut loss ketika ada tekanan berat. Dan seharusnya kalau di sini sudah mulai loss, dia harus geser ke sini karena sini jeglong, jadi ini tidak mau ngangkat ke arah yang lebih dangkal sini ya. Jadi ke dalam terus dan mentok di sini. Dia saat ini mau naik ke sini karena di sini kan posisinya lebih dalam ya, ada bekas itu ya. Jadi dia tertahan di sini Kang Bro, tertahan. Mau naik itu tertahan kayak gitu. Itu yang menyebabkan loss. Dan solusinya itu diganti ininya saya. Ini juga sebenarnya sudah dalam. Tapi kalau yang punya tidak mau ganti atau belum ada duit, gimana solusinya Kang? Ada, tetap ada solusi, yaitu diakalin. Kalau diakalin ya 100% tidak bisa sempurna kayak normalnya, apalagi ini sudah jeglong. Yang namanya diakalin itu Kang Bro, tingkat keberhasilannya itu ya, tingkat keberhasilannya itu bisa sampai 90%, tidak sampai 100%. Ada juga yang tidak bisa, tapi tetap bisa, maksudnya untuk sementara itu bisa. Cuman tingkat keawetannya itu kita tidak menjamin berapa persen tergantung bahannya ini sendiri, kekuatannya. Nah, masih ori apa sudah KW kayak gitu ya. Oke, ini jeglong kayak gini. Dan cagenya ini masih bagus ya. Kalau Kang Bro pingin ganti, misalkan pingin cari amannya, ini ganti yang baru, dan cagenya juga ganti yang baru. Tapi kalau Kang Bro rasa ini aja, ganti ininya aja. Kalau yang asli itu mahal Kang Bro, 400-an lebih.
dan yang biasa KW itu 200 ribuan ya. Sekarang saya akan akalin caranya gini ya, saya akan membuat ini ya, sudut yang jeglong ini biar agak datar ya, tidak terlalu jeglong di sini. Saya menggunakan bor kayak gini ya, bor tangan. Ini saya menggunakan baut, tapi ujungnya sini sudah saya belah ya, ini saya belah. Terus ini potongan dari amplas, jadi amplasnya kita masukkan ke sini, terus kita putar. Nah ya kan, masuk kayak gini ya. Nah ini nanti kita putar di bagian sini Kang Bro, yang posisinya kemakan tadi di sini. Nah kayak gini ya. Ya ini biar, nah itu ya, kelihatan Kang Bro ya, kelihatan enggak ya, itu kelihatan bekas gosokannya sudah mulai halus ya, maksudnya ini sudah kelihatan bekasnya. Nanti kalau agak lama sedikit dia akan rata. Ini ketiga sisi ini kita gosok semua. Dan metode ini bisa juga untuk penggosaan ini juga bisa Kang Bro, bagian sini kalau mau diakalin ini bisa juga diratakan ya. Namun pada kampas gandanya, kalau ini diratakan, kampas gandanya itu harus diganjal seperti di video-video saya yang lainnya, diganjal menggunakan las atau apakah, tergantung sampean ya. Kalau saya biasa kampas gandanya saya ganjal pakai las biar dia agak ngangkat gini. Kalau ininya diratakan, namun ininya akan agak tipis nanti ya. Dan panas pada mesin juga akan bertambah karena ini tipis, tingkat gesekannya lebih sering, panasnya juga lebih cepat, olinya mesinnya juga cepat panas. Oke ya, kayak gitu. Ini nanti saya amplas, ini saya akan amplas. Nanti setelah selesai nanti kita lihat hasilnya ya Kang Bro. Oke, saya akan melakukan pengamplasan lagi pada bagian ini, pada bagian apa ini, lonceng ya Kang Bro, lonceng kampas gandeng. Nah kayak gini ya. Oke, saya akan amplas lagi di sini. Kalau Kang Bro mau ngamplas bagian sini samping yang jeglong ini Kang Bro, ya bisa kalau mau telaten menggunakan amplas, kalau kurang sabar menggunakan bor tuner lebih cepat. Nanti kalau bor tuner dulu, kalau sudah kelihatan rata Kang Bro bisa lanjut menggunakan amplas. Oke, saya amplas dulu ya Kang Bro, videonya saya skip, nanti kalau sudah selesai kita lihat hasilnya dan nanti kita akan coba. Oke Kang Bro, ini setelah saya amplas tadi ya, ini permukaannya, nah ini sudah mulai datar walaupun tidak 100% kayak baru kan. Nah paling enggak kan sudah tidak jeglong ya. Nah ini ada bekas kayak jeglongnya tapi sudah dipegang gini sudah rata. Oke ya. Ya oke, sekarang saya akan coba pasang kembali, terus nanti gimana nyalanya, maksudnya motornya itu masih yang los atau enggak. Kayak gini masangnya Kang Bro, ring dulu, pasang di ring sini ya, terus ini. Dan ingat yang ini bagian ada tempat pernya, ini bagian atas ini ya, jangan di bagian bawah, nanti nggak bisa masang pernya, bagian atas. Jadi kayak gini kita pasang di sini telurnya, lubang yang besar, kalau yang kecil tidak masuk, yang besar. Oke ya, kayak gini ya. Setelah kita pasang seperti ini, kita masukkan ke bagian sini. Oke ya, setelah itu kita pasang pernya Kang Bro ya, dimiringkan sedikit kayak gini, pernya dimasukkan gini ya, masuk ya, satu. Kita masukkan lagi yang sebelahnya. Kita naikkan dulu sedikit.
Oke, kita masukkan sebelahnya lagi ya Kang Bro. Ini dua masuk, terus yang terakhir yang ketiga. Terkadang saya juga menggunakan metode satu pair Kang Bro, bisa juga satu pair. Nah, ini ketiganya sudah masuk, terus kita akan masuk berbarengan ya. Oke, kayak gini. Ini sudah selesai, kita pasang ini, terus kita pasang kembali ya Kang Bro. Untuk pemasangannya, dari pemasangan tidak usah saya videokan ya, karena durasinya terlalu panjang ini. Oke, mungkin segitu dulu, nanti kita tinggal tes di motor. Oke Kang Bro, ini sekarang sudah kita pasang ya, ini starternya. Nah, tadi menggunakan tangan gini kan bisa, tapi kalau menggunakan kaki kan loss. Sekarang saya akan coba engkol menggunakan kaki. Nah, nyangkut ya Kang Bro, kenceng nyangkut. Nah, tetap nyangkut, pelan pun nyangkut. Sekarang kita coba nyalakan. Oke, motornya hidup ya Kang Bro. Nyalanya susah karena kompresinya low sekali. Kayak ini motor itu sudah, ringnya sudah kalah. Bunyi pada bagian piston kertek kayak gitu. Dan kalau digas itu tidak langsung angkat ngeng kayak gitu, enggak. Kemungkinan ringnya ini sudah salah, sudah kalah ya ringnya. Dan ini alhamdulillah starternya walaupun tadi susah hidupnya, tapi nggak ada sekalipun ngelos ya. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya bagikan. Jadi kesimpulannya itu, tadi rusaknya bukan pada caginya tapi pada mangkuk gandanya ya. Ini tadi diakalin ya, diamplas. Metode pengakalan itu ndak langsung ya, seperti yang saya bilang tadi, tidak langsung sempurna, tapi biasanya ya Kang Bro, diamplas kayak tadi atau di tuner ya, kita menggunakan bor tuner, diratakan terus diamplas ya. Kalau mangkoknya masih original itu lebih bagus daripada Kang Bro ganti mangkok yang bukan original. Kenapa seperti itu? Karena bahan mangkok ganda yang bukan original itu Kang Bro, itu besinya lembek, tidak sekeras semateng kayak yang originalnya. Jadi karena sering bergesekan pada cagenya, sifatnya cage kan dia bulat-bulat ya, pelornya tadi dia kan akan berputar-berputar, jadi otomatis mangkok yang nahan itu lebih gampang kalah dibandingkan cagenya. Oke ya, jadi kadang ada yang motor itu habis diganti mangkoknya, diganti cagenya, tidak lama ngelos lagi. Itu biasanya karena penggunaan part yang KW. Oke, mungkin segitu dulu yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Ini untuk melengkapi, kemarin ada video yang satunya juga starter loss, tapi permasalahannya pada cagenya, dan ini permasalahannya pada mangkoknya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Semoga kampus semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dijauhkan dari mara bahaya dan dimudahkan segala rezekinya. Bila ada salah-salah dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.